Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas soal kimia yang berhubungan sama hidrokarbon. Kalau teman-teman ingat, hidro itu adalah atom hidrogen, karbon itu adalah atom C. Jadi ini akan berkaitan dengan senyawa-senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Langsung aja ke tipe soal yang pertama. Ini adalah kumpulan soal-soal UN dari tahun-tahun lalu. Khususnya adalah tata nama ya. Di soal yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ hampir semuanya tips yang pertama, kalau misal ada soal, bacalah soalnya, jangan bacalah pertanyaannya, spesifik ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah dua senyawa yang berisomer fungsi. Nah, kalau kalian tahu isomer fungsi itu adalah gugus fungsinya. Dimulai dari pemberi keterangan-keterangan di atasnya, nggak usah dibaca dulu, jadi baca dulu soalnya. Berisomer fungsi. Nah, ini yang harus kita garis besar. Berisomer fungsi. Kalau misalnya teman-teman tahu isomer fungsi, ada yang masih ingat isomer adalah gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya yang sama. Perlu teman-teman ingat ya. Di sini kalau isomer fungsi itu ada 3. Kalian masih ingat kan, gugus fungsi ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Yang berisomer fungsi itu jadi sepasang-sepasang. Jadi alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Baru kalian lihat keterangan yang ada di soal. Di situ ada pentanon. Kata on di sini menunjukkan bahwa dia merupakan gugus keton. Lalu yang kedua ada pentanol, berarti dia alkohol. Sedangkan al itu adalah aldehida, sedangkan ol lagi merupakan alkohol. Jadi kita tinggal masangin aja. Kalau alkohol pasti dengan eter. Alkohol sama eter, aldehid sama keton. Di nomor 1 ada kata on, berarti dia menunjukkan gugus keton. Karena gugus keton, apakah keton dengan alkohol? Tidak, keton tidak dengan alkohol. Berarti nomor 2 salah. Lalu di sini keton, apakah keton dengan aldehida? Iya, keton dengan aldehida. Berarti antara 1 dengan 3. Sedangkan nomor 4 sama-sama gugus alkohol. Berarti itu salah. Berarti jawabannya dari sini adalah 1 dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Masuk ke soal yang kedua. Balik lagi, lihatlah soalnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, pasangan data yang berhubungan dengan tepat. Di sini ada nama senyawa, rumus senyawa, dan isomer fungsi. Maka teman-teman harus lihat ya kandungannya. Nah, tabel ini masih ingat ya, harus diingat kalau yang ini. Asam etanoat, ada kata asam di sini. Berarti dia menunjukkan asam karboksilat. Berarti yang terakhir nih, asam karboksilat. Dan nama isomer fungsinya haruslah ester. Sedangkan di angka yang pertama, akhirannya adalah yang ol. Ol itu apa? Ol itu alkohol. Berarti salah, seharusnya dengan ester, bukan dengan asam karboksilat. Maka yang nomor 1 salah. Yang nomor 2, aseton. Kata on itu menunjukkan keton. Jadi yang keton, maka dia berhubungan dengan aldehid. Apakah isomer fungsinya aldehid? Di sini akhirannya apa? Di sini akhirannya al. Maka keton dengan aldehida, maka dia sama atau benar. Yang nomor 3, di sini ada kata 2-propanol. Nol itu apa sih? Nol itu alkohol. Nah, kalau misal alkohol berarti dia berisomer fungsi dengan gugus eter. Eter, apakah di sini gugus eter? Padahal ada kata asamnya nih. Dimana-mana kalau awalnya ada asam, maka dia termasuk asam karboksilat. Berarti salah ya. Aldehida, alkohol seharusnya dengan eter, bukan dengan asam karboksilat. Maka yang nomor 3 salah. Maka sudah ditahu kalau misal 1 salah, 3 salah. Maka yang benar adalah nomor 2 dengan nomor 4.
maka jawabannya adalah yang D. Nah, cukup sekian ya pembahasan kali ini. Sebenarnya cukup simpel ya, sangat simpel sekali. Oke, sekarang kita ada di tips dan trik. Jadi ini akhir dari video kita. Ada beberapa tips dan trik yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua. Jadi ketika melihat soal kimia, lihatlah pertanyaannya dulu. Jadi nomor 1, lihatlah pertanyaan dulu. Biasakan untuk membacakan pertanyaan. Nah, ini sebenarnya tips ini berlaku untuk semua soal, terutama bahasa Indonesia. Soal-soal yang mempunyai bacaan banyak atau berlimpah, jadi lihatlah pertanyaan dulu. Yang kedua, kalau untuk soal hidrokarbon, lihatlah gugus fungsi. Gugus fungsi ini yang menjadi pembedanya adalah ada di kata akhiran, jadi akhirannya. Contohnya, kalau misal alkohol, maka akhirannya adalah ol. Sedangkan aldehida, maka akhirannya adalah al. Ada ol dan al. Nah, saya sarankan teman-teman semua untuk lebih teliti dan seharusnya sudah hafal di luar kepala. Kalau misal alkohol akhirnya asam karboksilat, awalnya harus ada asam. Jadi tata nama materinya teman-teman harus menguasai dengan benar. Lalu yang nomor 3, tentukan mana yang benar. Jadi kalau misal teman nggak tahu ini salah atau benar, loncati. Paling enggak teman-teman harus tahu mana yang salah dulu. Jadi dengan begitu pakai aturan seleksi. Jadi ini salah, oh berarti ini yang benar. Sedangkan tips yang terakhir, yang nomor 4, jika ada yang sama, jadi contohnya misal di nomor 2 kan kita harus melihat gugus fungsinya. Akhirannya, jika akhirannya sama, maka teman-teman harus bisa mencari ciri yang lain. Ciri lain itu yang seperti apa sih Kak? Gitu. Untuk contoh lebih lengkapnya kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kalau misal teman-teman perlu contoh, ada contoh sedikit. Misalkan di sini isomer gugus fungsi dari aseton. Kalau teman-teman ingat, aseton itu adalah gugusnya keton. Maka kalau misalkan soalnya adalah isomer gugus fungsi, maka temennya keton adalah aldehida, akhirannya harus al. Misalkan di pilihan ya di sini ada akhirannya al ada 2, mana nih yang benar? Kalau misal kan akhirannya sudah sama al, berarti kita harus mencari ciri yang lain. Aseton itu terdiri dari 3 karbon, jadi dia punya sebanyak 3 karbon. Maka kita harus mencari di pilihan tersebut yang punya karbon sebanyak 3. Di sini 2 metil. Kalau misal teman-teman tahu, metil itu punya 1 C. Sedangkan propanal itu punya 3 C. Berarti totalnya berapa 1 tambah 3? 1 tambah 3 adalah 4. Berarti dia punya C sebanyak 4. Apakah sama? Gak sama. Berarti yang ini salah. Berarti jawabannya adalah yang propanal. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya kita akan bahas di video berikutnya. Insya Allah, semoga ada kesempatan. Kalau misal teman-teman ada soal yang mungkin dirasa kesulitan, bisa kirim email atau bahkan komen di video ini. Kita tunggu feedbacknya, semoga bisa membantu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.